Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang harus kita bahas sekarang. Kenapa kita harus terus-menerus mendukung Anies Baswedan? Kemudian kenapa geng Solo itu terkencing-kencing, panik, pontang-panting begitu Anies Baswedan mau dibawa Prabowo di reshuffle kabinet ini? Khususnya Prabowo menginginkan Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan. Kabar mengenai perombakan kabinet merah putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mencuat. Kabar tersebut mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan 6 bulan sejak keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan berspekulasi soal isu reshuffle kabinet merah putih. Baginya reshuffle menjadi kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Anies harus kita dukung? Jawabannya sangat sederhana. Karena Anies Baswedan pendukung kebenaran. Bukankah kita sebagai pendukung Anies adalah pendukung kebenaran? Bahkan ada bukti. Anies Baswedan itu sama sekali tidak menginginkan jabatan. Sama sekali tidak ingin berkuasa. Yang kita yakini, kalau Anies berkuasa, dia akan melaksanakan gagasannya untuk keadilan yang setara. Dan kalau tidak berkuasa seperti sekarang, dia melaksanakan kegiatan sosial, malah membangun jembatan. Bahkan fakta menyatakan, kalau sempat Anies Baswedan tidak bisa berkuasa seperti Jakarta, digagalkan oleh Mulyono katanya kemarin kan, dan jadilah sekarang Pramono dan Rano itu dari golongan Mulyono. Para penjegal Anies Baswedan, malah Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano. Nah itu. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Yang kita tahu akhirnya Anies mengarahkan dukungan anak abah ini kepada Pramono dan Rano. Alasannya sangat simpel. Pramono lah yang menjanjikan dikembalikannya Rusun Kampung Bayam kepada warga Kampung Bayam yang tergusur oleh JIS yang dihalangi oleh PJ Heru. Artinya kebijaksanaan Anies Baswedan yang dijegal oleh PJ Heru akan dikembalikan oleh Pramono dan Rano. Artinya di sini Anies Baswedan kalau di luar pemerintahan dia akan membangun jembatan, melakukan kegiatan sosial dan tak akan mengganggu pemerintahan Prabowo. Kedua, Anies Baswedan kalau diberi kesempatan untuk mendukung atau membantu orang yang malah menjadi lawan politiknya, dia akan bantu habis-habisan asal ide dan gagasan dia ini tercapai. Apa ide dan gagasan Anies Baswedan? Keadilan yang setara. Kemudian pemberantasan korupsi. Yang sekarang tak mampu dilakukan oleh lawan politiknya. Siapa lawan politik Anies Baswedan waktu menjadi capres? Prabowo. Sekarang Prabowo keteteran untuk memberantas korupsi. Tidak mampu memberlakukan undang-undang perampasan aset. Malahan terkendala dalam memberantas korupsi. Dan Prabowo mengetahui hal itu. Mengetahui apa? Anies Baswedan kalau di luar pemerintahan dia tidak akan ganggu Prabowo. Tapi kalau diberi kesempatan untuk membantu Prabowo, walaupun Prabowo adalah lawan politiknya, walaupun sempat katanya menghina-hina Prabowo, tapi kalau diberi kesempatan, apalagi menjadi Menteri Keuangan, dia akan bantu Prabowo habis-habisan. Karena antara Prabowo dengan Anies Baswedan dan Ganjar sendiri pun gawenya kan sama, tujuannya kan sama. Berantas korupsi, lindungi segenap bangsa Indonesia ini, kemudian mencerdaskan bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini. Kalau kita diamankan menjadi presiden, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan. Apakah Prabowo paham hal itu? Apakah Prabowo mengerti? Itu cita-cita Anies Baswedan? Itu karakter Anies Baswedan? Sangat paham kawan-kawan. Bukankah Anies Baswedan berhasil menjadi gubernur Jakarta itu karena didukung oleh Gerindra? Dan Prabowo paham betul siapa Anies Baswedan. Makanya masuk akal sekarang Prabowo menginginkan Anies Baswedan membantu dia di Kementerian Keuangan. Kenapa di Kementerian Keuangan? Kenapa Kementerian Keuangan? Dalam keluarga, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah usaha, kedudukan kasir itu sangat penting. Jadi Kementerian Keuangan di Indonesia, di bangsa kita ini, di seluruh dunia pun itu ibarat kasir di sebuah perusahaan. Seluruhnya bermuara di situ. Dan kita tahu, big data tentang keuangan ini ada di Departemen Keuangan. Berapa uang masuk di negara ini, berapa uang keluar di negara ini, berapa aset negara ini yang bisa disamakan dengan
uang. Bisa diukur dengan uang, seperti tanah-tanah dan seluruh kekayaan alam di negara kita ini bisa diukur melalui parameter uang. Berapa keuangan, berapa kekayaan negara ini yang dimanfaatkan oleh negara, yang dimanfaatkan oleh begundal-begundal, yang dimanfaatkan oleh oligarki baik dan hitam. Seluruhnya ada datanya di Kementerian Keuangan. Berapa yang dikorupsi, berapa yang betul-betul masuk ke negara, ada di Kementerian Keuangan. Big data keuangan, big data kekayaan negara ini ada di Departemen Keuangan. Dan siapa yang memanfaatkan hal itu? Dan siapa yang maling dalam hal itu? Ada di Departemen Keuangan. Dan seorang Menteri Keuangan adalah pemegang rahasia besar, baik korupsi, baik pendapatan negara, dan pengeluaran negara. Dan ternyata Prabowo melalui Menteri Sri Mulyani ataupun menteri-menteri yang lain tidak bisa memberikan keadilan yang setara kepada warga negara Indonesia ini. Yang ternyata sumber daya alam dan tanah di negara kita ini cuma dipunyai oleh segelintir orang yang tangan-tangannya masuk ke dalam pemerintahan yang lama, rezim yang lama, geng Solo. 20 jutanya berupa hutan. Yang 70 juta ini namanya APL. Nah, ini di bawah kekuasaan saya ini. Dari 70 juta itu 46%-nya dikuasai oleh 3.600 perusahaan, yang 3.600 perusahaan ini kalau kita deteksi hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia yang disebut dengan oligarki ya ini. 60 keluarga menguasai 46% total tanah di Indonesia, tanah APL non hutan. Ada satu keluarga yang saya tahu keluarga itu setiap muktamar NU juga ikut membantu, ya kan? Muktamar PKB juga pasti juga membantu. Muktamar Golkar apalagi. Keluarga itu sampai mempunyai 1,8 juta hektar. Satu keluarga. Nah, kalau Nusron Wahid, menterinya Prabowo, bingung bagaimana caranya ini. Kok ada segelintir orang yang menguasai lahan di Indonesia ini? Indonesia ini bukan milik segelintir keluarga. Milik segelintir orang, milik rakyat Indonesia. Ini kan tak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Yang kita pertanyakan, kok tidak ada tindakan apa-apa dari Nusron Wahid? Bagaimana caranya menyelesaikan hal ini? Di mana letak keadilan yang setara? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Menteri Sri Mulyani, Menteri Abadi di Departemen Keuangan terus dipertahankan. Padahal di bawah dia, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perpajakan, itu adalah sarang korupsi. Sarang korupsi. Kedirjenan Pajak dan Bea Cukai itu adalah salah satu sarang korupsi yang tidak pernah diungkap dengan tuntas. Yang jelas, walaupun itu sarang penyamun, Sri Mulyani tidak membolehkan BPK untuk memeriksa perpajakan. Bukannya Anda tahu Sri Mulyani banyak masalah di situ. Pertanyaan kita kan, kenapa harus dilindungi oleh Sri Mulyani? Dilindungi bagaimana? Dengan tidak membolehkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memeriksa instansi pajak. Apa artinya di situ? Takut terbongkar, karena diperiksa keuangan ya membongkar kebusukan di perpajakan. Ini tak dibolehkan oleh Sri Mulyani. Kalau seharusnya yang terjadi, Menteri ATR Nusron Wahid itu harus mendata semuanya, mana yang betul-betul dicaplok oleh oligarki hitam, itu harus diambil oleh negara. Kemudian Dirjen Pajak itu, yang jadi sarang penyamun kata Mahfud MD itu, harus diperiksa. Prabowo harus perintahkan BPK untuk memeriksa Dirjen Pajak tersebut. Kenapa harus dihalangi oleh Menteri Sri Mulyani? Sementara target pajak tak masuk-masuk, tak tercapai. Di sini ada kedua kesimpulannya. Apakah menteri-menterinya Prabowo, pertama, sebagian tak tahu caranya menyelesaikan masalah. Kedua, apakah takut dengan geng Solo? Karena pasti yang diperiksa itu adalah hasil kerja rezim yang lama. Takut? Ya mungkin tak berani. Karena terakhir kasus yang sangat anyar sekali, masalah judi online, itu menyangkut ketua Projo, ketua geng Solo. Itu harus didalami, sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya
menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Saya harap ini didalami karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut Dalam dakwaan. dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Ada dua hal yang menyebabkan Prabowo gamang menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini. Satu, bisa jadi pejabat-pejabat yang diangkatnya tidak tahu caranya, cara menyelesaikan, cara memberantas korupsi, cara menghajar para koruptor dalang-dalang ini semua, seperti Nusron Wahid misalnya, atau seperti Sri Mulyani yang bertendensi, yang nampak sekali melindungi kerajaan Solo ini, yang masih membiarkan oligarki hitam berpesta pora. Boleh dikatakan kalau tidak tahu caranya menteri-menteri Prabowo untuk menyelesaikan konflik ini, seperti tanah yang kata Nusron Wahid itu dikuasai segelintir orang, sebenarnya bisa mencontoh cara Anies Baswedan menyelesaikan proyek reklamasi pantai, mencabut izin reklamasi pantai. Dengan cara apa? Memang kalau seorang menteri ingin membuat kebijaksanaan seperti Nusron Wahid tadi itu, banyak masalah-masalah di bidang pertahanan itu, memerlukan juga sedikit intelijensia, sedikit kejeniusan untuk membuat peraturannya, kemudian mengaitkan peraturan itu jangan berbenturan, jangan sempat juga melangkahi atau melanggar peraturan yang lain. Seperti dulu kita lihat Bahlil masalah gas LPG yang tak boleh pengecer katanya. Artinya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut harus juga sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut tampaknya bagi saya, baik menteri-menterinya Prabowo sekarang yang ada, tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengait-ngaitkan peraturan tersebut agar tak terjerat juga atau tidak disalahi juga. Seperti Nusron Wahid, sepertinya dia gamang, takut nanti membuat kebijaksanaan, kemudian ini berbenturan baik dengan peraturan yang lebih atas ataupun dengan orang-orang yang punya kekuasaan untuk menjatuhkan dirinya juga. Karena terganggu kepentingannya kan. Dan Anies Baswedan piawai dalam hal itu. Piawainya bagaimana? Dia berhasil menutup reklamasi pantai, mencabut izin reklamasi pantai. Walau itu berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi di atas, berbenturan dengan kekuasaan yang lebih tinggi di atas. Karena apa? Karena kemampuan Anies Baswedan. Itu jawabannya. Dia mempunyai kapasitas untuk itu. Semua izin yang sudah dikeluarkan, penerima izinnya dipanggil, lalu dilakukan verifikasi. Dari verifikasi itu terbukti bahwa mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera 1-2 orang. Pencabutannya karena badan yang berhak melakukan verifikasi sudah melakukan verifikasi dan terbukti bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban, lalu dicabut. Itu alasannya. Dan bagi menteri-menterinya yang memang punya kemampuan, tapi melindungi kepentingan-kepentingan dari pihak sana, seperti Menteri Keuangan, ini memang obatnya adalah satu, reshuffle. Artinya kalau kita kaitkan, lahan dikuasai oleh oligarki, hanya segelintir orang, yang bisa jadi tidak membayar pajak ke negara, yang pajak itu sendiri, dirjen pajak itu sendiri, atau instansi pajak itu sendiri, tak dibolehkan oleh Sri Mulyani untuk diperiksa. Apa artinya di situ? Dan lagi pula kita kaitkan dengan kata-kata Hasim, adiknya Prabowo, ada 5, sekian juta hektar lahan sawit ilegal. Artinya tidak bayar pajak itu ke negara. Bersangkutan lagi dengan pajak yang dilindungi oleh Sri Mulyani. Artinya apa kira-kira? Ada kepentingan yang dilindungi oleh Sri Mulyani. Kepentingannya apa? Kalau kita merujuk rezim yang lama itu, geng Solo. Kalau kita merujuk di belakang geng Solo itu apa? Oligarki hitam itu. Dan ternyata Prabowo gamang menghadapi oligarki hitam di belakang geng Solo tersebut. Kesimpulan kita kawan-kawan, Prabowo paham. Anies Baswedan kalau diberi kesempatan untuk membantu Prabowo, dia akan laksanakan dengan sungguh-sungguh. Tapi memang ada yang terkencing-kencing di situ karena kepentingannya nanti akan dihabisi.
Dan Prabowo juga sadar orang yang mampu menolong dia dalam keadaan krisis sekarang itu adalah Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk menghabisi geng Solo. Karena Prabowo sendiri pun takut dengan oligarki hitam. Anies Baswedan di pencabutan izin reklamasi pantai membuktikan dirinya tidak takut dengan oligarki yang paling berkuasa di negara ini. Prabowo wajib pasang Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan karena di Kementerian Keuangan itu adalah rahasia terbesar korupsi di negara ini, rahasia terbesar uang-uang masuk di negara ini, rahasia terbesar uang keluar di negara ini yang dikemplang oleh begundal-begundal perampok-perampok negeri ini. Dan Anies Baswedan tahu caranya, paham caranya, punya kemampuan untuk membereskan hal itu. Terima kasih.